Shalom dan salam sejahtera. Bacaan Renungan Harian 12 Agustus 2026, Rabu. Tema, agar kita tidak lupa. Mari berdoa. Bapa Surgawi, masa ini kami mahu membaca firman Tuhan. Kami memohon, biarlah kiranya Roh Kudus Bapa masuk ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami bersedia menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Tajuk bacaan, memasuki tahun 1888. Ayat inti, kemudian aku melihat seekor lagi binatang buas muncul dari bumi, bertanduk dua seperti anak domba, dan bertutur seperti naga. Wahyu 13 ayat 11. Kita mengarahkan pandangan kita ke masa depan. Tulis Uriah Smith dalam editorial pembukaan review bagi tahun 1888. Prospek dari tahun ke tahun semakin jelas, buktinya semakin pasti bahwa kita tidak mengikuti dongeng yang direka dengan licik dalam memberitakan kedatangan Tuhan yang segera. Nubuat-nubuat semakin menghampiri pengenapannya. Peristiwa-peristiwa bergerak dengan halaju yang semakin meningkat. Firman Tuhan membuktikan kebenarannya dan menghiburkan setiap orang percaya yang rendah hati dengan pemikiran bahwa pengharapan yang dibangun di atasnya tidak akan pernah gagal. Presiden General Conference, G.I. Butler, berkongsi perspektif yang sama dengan Smith. Kita mempunyai banyak alasan untuk bersyukur kepada Tuhan dan beroleh keberanian. Saat kita memasuki tahun 1888, tulisnya, pada bulan Januari, beliau menyatakan bahwa umat Seventh-day Adventist tidak pernah mengambil pendirian dalam pentafsiran Alkitab yang kemudian terpaksa ditarik balik. Beliau menekankan bahwa setiap tahun kita mempunyai semakin banyak bukti bahwa kita benar dalam pentafsiran tema-tema nubuat besar yang membezakan kita sebagai suatu umat. Pada bulan Januari 1888, E.T. Jones, yang merupakan editor, bersama Signs of the Times, menyatakan pendirian bahwa peristiwa-peristiwa penyatuan agama dan negara di Amerika berada dalam haluan langsung menuju kepada penggenapan Wahyu 13 ayat 11 hingga 17, yaitu ajaran tentang pembentukan image binatang itu. Umat Seventh-day Adventist di mana-mana begitu bersemangat tentang kedatangan kedua pada awal tahun 1888. Karena peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekeliling mereka menunjukkan bahwa Undang-Undang Nasional Hari Ahad yang telah lama diramalkan akan segera menjadi kenyataan. Tafsiran Adventist terhadap Wahyu, pasal 13, meramalkan konflik akhir zaman antara mereka yang memelihara hari Sabat yang benar dengan mereka yang secara simbolik mengikuti binatang itu. Dengan itu, sejak akhir tahun 1840-an, umat Seventh-day Adventist telah meramalkan secara terbuka bahwa mereka akhirnya akan menghadapi penganiayaan karena kesetiaan mereka kepada Sabat berdasarkan Alkitab. Dalam konteks sejarah dan teologi itu, tidak terlalu sukar untuk memahami mengapa Wahyu 14 ayat 12 yang dituntut di sini ialah ketabahan orang salih yang mengikut perintah Allah serta beriman kepada Yesus menjadi teks utama mereka, dicetak sepenuhnya di bawah nama Akhbar Review selama hampir 1 abad, memandangkan penekanan mereka mudah untuk melihat mengapa mereka begitu peka terhadap undang-undang hari Ahad. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, atas nubuat-nubuat dalam kitab Daniel dan Wahyu. Bantulah saya untuk mempelajarinya dengan lebih setia. Demikianlah bacaan renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.